Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadihi nasta'inu min dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengamalkan ilmu dan memahaminya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridai. Dengan mendatangkan umur kita, adapun pahalanya kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Muhammad Al-Jilani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita dan orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا الله. Engkau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin. Bapak Ibu jemaah pengajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjuti kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita alihkan hikmah yang ke-12. Betul Bu? Ya. Sebelum masuk hikmah yang ke-12, kita ulang sedikit hikmah yang ke-11. Di bagi yang belum dapat materinya, nanti bisa diambil setelah pengajian. Hikmah yang ke-11, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, tanamkanlah wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi. Karena suatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Ya, maksud dari kalam hikmah ini adalah agar Al-Imam menasihati kita, menjelaskan kepada kita, ya, menyuruh kita untuk tidak terkenal, untuk tidak masyhur. Jadi manajemen hatinya, manajemen qalbunya, agar hati kita bisa ikhlas dalam beramal ibadah. Salah satu syaratnya adalah tidak berusaha terkenal, tidak berusaha masyhur, tidak berusaha supaya dipandang, dilihat, dihormati, disanjung, dibalas budi oleh makhluk. Ini maksud dari hikmah yang ke-11. Karena kalau orang berusaha terkenal, berusaha diketahui
disanjung, dia akan tidak ikhlas hatinya, akan sulit untuk bisa ikhlas hatinya, dan dia akan serba salah dalam bertindak, dalam berperilaku, karena orientasinya bagaimana supaya orang memujinya, bagaimana supaya orang melihatnya, bagaimana supaya orang memperhatikannya, bagaimana supaya apa yang dia perbuat itu dibalas budi. Ini hati ini tidak akan bisa ikhlas, hati ini tidak akan bisa tenang, tentram. Masya Allah, tabarakallah. Ya Pak Haji Parlin kemarin habis saya khotib Jumat, Pak Haji Parlin susah untuk bangkit kakinya karena kecelakaan. Ini ada di YouTube ya di sini ya. Nah, jadi Pak Haji saya coba ruqyah. Alhamdulillah setelah diruqyah kakinya bisa bergerak lagi. Insyaallah. Jadi ini maksud dari Al-Imam hikmah yang ke-11 ya. Jadi jangan berusaha untuk terkenal, jangan berusaha untuk masyhur ya, jangan berusaha untuk supaya dibalas budi ya, supaya dilihat apa yang kita kerjakan. Stres kita hidup ini. Ikhlaskan aja ya segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Ini hati ini ya karena Allah, mengharap ridha Allah dan menjalankan perintah Allah. Jauh lebih tenang. Ya. Dibalas atau tidak dibalas ya. Jangan sakit hati. Dibalas, dipuji atau tidak dipuji, tenang hati kita. Kalau kita beramal ibadah semata-mata lillahi ta'ala. Baik, itu hikmah yang ke-11 ya. Tanamkanlah wujudmu dalam bumi yang sunyi sepi, karena suatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Kemudian hikmah yang ke-12, sudah dapat semua Bu? Dapat ya? Alhamdulillah. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, yang dapat bermanfaat pada hati ialah sesuatu yang berupa ujlah. Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati dengan hati, manajemen hati mesti diterapkan. Ya, tengok nih kata Al-Imam, yang dapat bermanfaat pada hati ialah sesuatu yang berupa ujlah, di mana dengan hamba Allah boleh masuk dalam keluasan berpikir. Kalau enggak ujlah, kita enggak bisa muhasabah, sulit untuk bisa muhasabah, introspeksi, evaluasi. Kalau enggak ujlah, hati ini semakin berkarat, hati ini enggak akan peka, hati ini semakin kotor. Hati ini susah untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah. Kalau enggak ujlah, hati ini menjadi keras, hati ini menjadi banyak penyakitnya. Jadi salah satu cara dari sekian banyak cara untuk membersihkan hati, untuk menyelamatkan hati, agar hati bisa ikhlas dalam beramal ibadah, salah satunya adalah ujlah. Ya Masyaallah, tabarakallah. Senang saya ya, jemaah di sini ya, terutama juga Pak Haji ya, semangat untuk mencari ilmu. Ya, apa artinya ujlah Ustaz? Pintar ya. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Apa artinya ujlah Bu? Bu. Apa artinya ujlah? Udah pernah dengar ujlah Bu? Udah. Oke, kita lihat penjelasannya. Nanti akan sampai Pak Haji ya. Apa itu ujlah? Mengobati penyakit-penyakit hati adalah wajib hukumnya bagi hamba Allah. Tengok tuh Bu. Bu. Mengobati penyakit hati wajib. Penyakit hati sombong, riya, takabur, dendam, susah ikhlas. Hati ini susah untuk khusyuk. Itu penyakit hati. Hati enggak kenal Allah, hati enggak dekat kepada
sum'ah, hati takabur, hati nggak bertawakal, ya. Penyakit hati, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Iya bu. Tetangga naik pangkat, dia yang opname. Wah, ini penyakit hati. Senyum ibu itu. Ya. Itu wajib bu, makanya berdosa kalau dia tidak mengobati penyakit hatinya. Pak, bapak kenapa pergi ke luar negeri? Ini aku punya penyakit jantung. Kalau badan itu sibuk orang fokus untuk mengobatinya, betul Pak Haji? Tapi kalau hati, punya penyakit hati sombong, itu banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak sadar. Pak Haji, kemana Pak Haji? Bu Haja, ini saya punya penyakit hati iri dengki, saya ingin mengobatinya. Kayaknya jarang ya, ya Pak Haji. Jarang. Padahal hati ini yang akan kembali kepada Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini badannya akan dimakan cacing habis ini. Badan yang gemuk-gemuk, yang cantik-cantik ya. Jadi jangan sibuk lah Bu, Pak ya, mengobati, mengurusi hati kita. Badan kita, tapi lebih sibuk dan jauh lebih fokus untuk mengobati hati. Ya, memperbaiki hati ya. Jadi hati-hatilah dengan hati, manajemen hati. Ya. Tengok nih kata Imam, mengobati penyakit-penyakit hati adalah wajib hukumnya. Jadi berdosa. Makanya Bu ikut pengajian manajemen hati, ya. Bagi hamba Allah yang bermaksud mengenal ma'rifat, mengenal kepada Allah, masya Allah. Jadi mengenal Allah bukan pakai akal, bukan pakai otak, bukan pakai otot. Mengenal Allah dengan hati. Allah tidak akan memberikan ma'rifatullah, mengenal Allah ke dalam hati kita kalau hati kita masih kotor. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu karunia Allah, pemberian Allah, masya Allah. Siapkan dulu Bu hati kita Bu, ya Bu ya. Hati kita nggak akan bisa ikhlas, nggak akan bisa khusyuk dalam sholat kalau kotor. Pintar Pak Haji. Masya Allah. Saya udah bagikan di grup manajemen hati. Ada yang udah dapat Bu? Cara khusyuk sholat, ya. Cara supaya doa dikabulkan, cara supaya bisa istiqomah, ada di grup manajemen hati. Kemudian berikutnya, penyakit-penyakit hati itu timbul disebabkan mengerasnya tabiat manusia yang terjadi karena mendekati atau menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan, cenderung kepada memperkenankan kehendak, hawa nafsu dan cinta kepada dunia. Jadi kalau kita banyak buat maksiat, itu hati akan keras. Kalau kita banyak bergaul dengan manusia, hati akan keras. Manusia yang tidak mengenal Allah, yang tidak soleh. Tengok Bu, hati-hati Bu. Saya ulangi lagi. Kalau kita banyak bergaul dengan manusia yang tidak soleh, tidak soleha, hati kita semakin kotor, semakin keras. Makanya ujlah itu mengasingkan diri. Ini dia jawab juga pertanyaan Pak Haji. Ya. Ujlah. Selama kita suka bergaul dengan manusia, keraslah hati itu. Ingat ya Bu ya, manusia yang tidak soleh, manusia yang tidak taat. Tapi kalau manusia yang soleh, manusia yang taat, kita malah dianjurkan, malah disuruh sama Nabi. Ya, masya Allah. Ustaz, suami saya nggak sholat, suami Fir'aun itu. Macam mana hati ibu mau lembut, hati ibu mau tenang, hati ibu mau bersih? Ibu bergaul dengan suami yang tidak taat, yang tidak ibadah. Ya. Hati ibu semakin keras, semakin kotor kalau ibu bergaul dengan suami yang tidak taat, yang tidak ibadah. Jadi macam mana caranya Ustaz diruqyah suami itu?
Kalau nggak mau dia, udahlah, perbanyak aja ibu tobat, perbanyak amal ibadah. Kemudian seseorang itu bukan terletak kepada suaminya, betul, tapi terletak kepada ketaatan dia kepada Allah. Siti Asia, suaminya Firaun. Betul bu? Oh bu, Siti Asia, suaminya Firaun. Dia nggak sholat, tapi dia mulia. Ya. Siapa lagi nggak punya suami, tapi mulia, wanita? Hah? Pinter Pak Haji. Siti Maryam, suaminya nggak ada, tapi mulia. Seorang sufi besar wanita, Radhiyallahu anha, suaminya nggak ada, nggak mau menikah, takut cintanya terbagi, tapi mulia. Jadi kemuliaan itu bukan terletak kepada suami, tapi terletak kepada ketaatannya kepada Allah. Ya bu ya, Masya Allah, senyum-senyum ibu itu. Oh gitu Ustaz ya. Nah, kalau gitu aku nggak stres lah Ustaz kalau nggak ada suami. Iya jemaah saya Bu Ustaz, tolong carikan saya suami Ustaz, saya udah menjanda Ustaz. La ilaha illallah. Sibuk kali cari suami. Ya. Udah serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang ngurus, Allah yang ngatur. Punya suami pun kalau kita semakin jauh dari Allah, betul kan Bu? Untuk apa? Ya nggak ada gunanya, apalagi suaminya Firaun, nggak sholat. Ya, udah serahkan semuanya kepada Allah, mana yang terbaik. Kalau ibu sendiri membuat ibu dekat kepada Allah, membuat ibu tenang kepada Allah, mengenal Allah, jauh lebih baik ketimbang ibu punya suami. Saya bilang begitu sama jemaah saya. Ya jangan risau, jangan sedih, jangan sakit hati. Ya bu ya, kalau nggak punya suami. Tapi sedihlah, risaulah kalau kita belum mengenal Allah, belum dekat kepada Allah, kalau hati kita masih busuk, masih kotor. Baik, kita lanjuti. Yang mana sekarang bu? Oh bu, tidak ada satupun, betul? Tidak ada satupun perkara yang lebih memberikan manfaat bagi hati dibanding ujlah. Tengok, dari sekian banyak cara membersihkan hati, bermanfaat buat hati adalah ujlah yang disertai tafakur. Ujlah itu serupa pantangan makan, dan tafakur seperti obatnya. Obat tidak akan berguna tanpa pantangan makan, dan tidak ada guna pantangan makan jika tidak ada obat. Nah, jadi kalau kita ujlah mesti tafakur, evaluasi, introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan, amal ibadah yang sudah kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kalau ada yang buruk kita bertobat, kalau ada yang baik kita bersyukur kepada Allah, kita tingkatkan amal ibadah kita. Itulah dalam ujlah, dalam mengasingkan diri. Ya Allah, nikmat kali ya. Tenang kita bersama Allah hati ini ya. Apalagi di keningan malam tahajud. Ya Allah, seolah-olah dunia ini milik kita berdua bersama Allah. Enak hati ini. Ayo bu, ujlah, mengasingkan diri. Nggak perlu ke bukit-bukit, nggak perlu ke hutan-hutan, mengasingkan diri. Ya bu ya, cukup di rumah. Tapi kalau misalnya lingkungan kita sudah rusak, nyawa kita sudah terancam, maka kita pindah dari lingkungan kita itu. Tapi sepanjang lingkungan kita masih aman-aman, nyawa kita tidak terancam, agama kita juga tidak terancam, tetap aja kita di rumah. Tapi kita jangan bergaul dengan masyarakat yang akhlaknya tidak baik. Kita ujlah. Jadi ada ujlah mengasingkan diri, dia pindah tempat ke hutan-hutan. Ada ujlah yang dia di rumah aja. Ada juga seperti kayak Rabi'atul Adawiyah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini seorang sufi besar wanita. Dia badan jasadnya berada di kerumunan masyarakat, tapi hatinya tertambat kepada Allah, ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, cinta kepada Allah,
pasrah kepada Allah. Mulutnya bercakap kepada masyarakat, kepada makhluk, tapi hatinya terus terpaut kepada Allah. Masya Allah, itu juga ujlah. Nikmat kali itu Bu. Bu bisa gitu Bu. Ibu bercakap sama kawan ibu, dari mana, apa kabarnya? Tapi hati ibu, hati ibu terus ingat kepada Allah. Ya Allah. Jadi terhindar tuh Bu dari gibah, dari gosip. Ya. Itu juga ujlah dengan hati, badannya tetap di masyarakat. Nah itu butuh proses loh Bu, butuh riyadhah, latihan. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk seperti kayak sufi besar Rabiatul Adawiyah. Itu akan selamat dari gunjingan, dari membicarakan keburukan, dari menggibah. Kalau kita ujlah dengan hati, ya badannya tetap di masyarakat. Baik, kita lanjutin. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dalam mana sekarang Bu? Ya itu betul Bu. Ya, jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dalam ujlah yang tidak disertai tafakur. Merenungkan tentang ciptaan Allah itu tafakur Bu. Merenungkan tentang ciptaan badan kita, dari mana kita berasal, kemana kita kembali. Oh itu menghidupkan hati kali itu Bu. Ya, Masya Allah. Kemudian kalau kita nggak bisa bergerak Bu, kalau nggak digerakkan oleh Allah, kita nggak akan hidup kalau nggak dihidupkan, nggak diberikan ruh oleh Allah. Itu tafakur itu Bu. Ya, dan pada hakikatnya semua ibadah kita itu perbuatan Allah. Ya, kita hanya sebagai tempat sandaran perbuatan Allah. Kita sebagai tempat sandaran perbuatan Allah. Masya Allah. Kalau ada begitu, apa yang bisa kita sombongkan, kita angkuhkan? Ya, itu tafakur. Itu sangat dahsyat dalam membersihkan hati. Ya Bu. Oh Bu. Udah? Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dalam ujlah yang tidak disertai tafakur, dan tidak ada peningkatan dalam tafakur yang tidak dia dibarengi ujlah. Karena maksud dari ujlah adalah pencurahan, mengosongkan hati agar hati sehat. Bu, kalau kita terbiasa bergaul dengan manusia yang tidak baik, ini hati ini itu banyak terlumuri dengan ide-ide, dengan pikiran-pikiran, dengan kotoran-kotoran. Tapi kalau kita mengasingkan diri, tidak bergaul dengan manusia yang tidak baik, hati ini akan kosong dari ide-ide, dari pikiran-pikiran kotor, dari lintasan-lintasan yang buruk. Hati ini menjadi bersih. Kemudian berikutnya, puncak kesehatan hati adalah apa yang disebut oleh Allah dalam qalb salim, qalbun salim, hati yang bersih. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 88, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, yaitu hati yang sehat. Jadi hati yang sehat yang bermanfaat, hati yang bersih yang bermanfaat. Jadi harta, anak, pangkat, jabatan tidak berguna sama sekali. Berguna kalau semakin dekat kepada Allah, kalau umur kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian berikutnya, sebagian sufi berpendapat bahwa hati itu seperti perut. Jika isi perut terlalu banyak, maka perut menjadi sakit dan tidak ada berguna untuknya, kecuali diet, yaitu menyedikitkan makanan dan tidak banyak makan yang rusak. Jadi dietnya hati itu Bu, ujlah. Kalau hati kita banyak bergaul dengan masyarakat yang tidak baik, itu hati itu semakin gemuk, ya, semakin gemuk, semakin kotor. Maka diet, apa dietnya? Ujlah. Kalau kita dietnya apa? Badan puasa, betul Pak Edi? Agar tidak berpenyakit. Banyak makan, banyak penyakit. Makanya Nabi suruh puasalah kamu akan sehat. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, perut merupakan gudang penyakit dan diet adalah obat yang paling pokok. Begitu pula hati, jika ide-ide, lintasan yang masuk, yang ada dalam hati terlalu kuat dan ia dikuasai oleh hal-hal indrawi, maka ia pasti akan sulit dan kadang mati. Itu dia hati. Kemudian Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata,
Majelis yang paling mulia adalah duduk sambil berfikir di medan tauhid, berfikir tentang keesaan Allah. Itu majelis yang paling mulia. Bertafakur, ujlah sambil berfikir. Berikutnya Bu, sedikit lagi, sudah mau habis. Sampai jam 6:30. Habis itu tanya jawab. Kalau nggak ada kita pulang. Alhamdulillah. Syekh Al-Imam Abdul Hasan, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, buah dari ujlah adalah perolehan berbagai anugerah nikmat. Anugerah itu ada 4, yaitu tersingkapnya tabir, yang terbuka hatinya untuk memahami kebenaran, turunnya rahmat, kokohnya kecintaan dan lisan yang jujur. Allah berfirman Quran surat Maryam ayat 49, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, ini Nabi Ibrahim ujlah, mengasingkan diri, dan apa yang mereka sembah selain Allah kami anugerahkan kepadanya. Tengok nih Bu, kalau kita ujlah, Allah akan menganugerahkan, memberikan karunia, memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Kalau kita nggak ujlah, nggak mengasingkan diri, tetap bergaul dengan manusia yang tidak baik akhlaknya, setan yang akan menuntun, Allah menjauh, Allah nggak suka. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya, salah satu dari sekian banyak cara untuk mengobati penyakit hati adalah dengan ujlah. Ujlah ialah menjauhkan diri untuk tidak bergaul dengan orang-orang akhlak yang tidak baik di masyarakat, serta tidak tercemari oleh tergelimangnya nafsu duniawi, agar tercapai ketenangan hati dan pikiran. Rasulullah sebelum menerima wahyu dan jabatan Rasulullah dari Allah mengujlahkan dirinya ke Gua Hira. Tengok Bu, Nabi dia ujlah ke Gua Hira sebelum dia menerima jabatan sebagai Rasul. Karena masyarakat di sekitarnya tidak baik akhlaknya, makanya dia ujlah, mengasingkan diri. Nah, dia ke gua. Kalau kita di Medan, di mana di sini gua? Di mana hutan? Ya? Oh, pintar Pak Haji Parlin, ke masjid. Masya Allah, makin banyak pahalanya ketimbang di rumah. Duduk kita tafakur, niatkan iktikaf. Ya. Niatkan iktikaf dapat pahala. Pahala ke masjid tiap langkah dapat, pahala itikaf dapat, kemudian pahala bertafakur ujlah dapat. Kalau masyarakat kita akhlaknya tidak baik, ke masjid bagus. Kemudian berikutnya dalam ujlah, ini Bu tolong perhatikan Bu. Jadi Rasulullah sebelum menerima wahyu dan jabatan Rasulullah dari Allah mengujlahkan dirinya ke Gua Hira, memisahkan diri dari bahaya-bahaya kemaksiatan di masyarakat sambil bertafakur kepada alam lahiriah demi untuk melihat kebesaran Allah dan perdalam ma'rifat kepada Allah. Di dalam berujlah, tolong perhatikan Bu, di dalam berujlah hendaklah seorang mewaspadai terhadap musuhnya yang 4, yaitu dunia. Hati-hati Bu ketika ibu berujlah, mengasingkan diri ya terhadap dunia. Ini menjadi musuhnya apabila ia tidak dapat mempergunakan dan mengendalikannya, sehingga ia terbawa arus masyarakat yang tidak baik kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Oleh sebab itu ia wajib ujlah. Kemudian dalam berujlah hati-hati kedua syaitan. Syaitan menggoda seseorang. Bila perut kenyang maka harus berpuasa. Perut kenyang menyebabkan berat ibadah dan lebih senang tidur dan lainnya yang tidak berkenaan dengan ibadah. Masya Allah. Perut kenyang, banyak puasa. Ya, Pak Haji Fahrin ini banyak puasanya, alhamdulillah. Yang ketiga nafsu timbul pada umumnya bila seorang banyak tidur. Pencegahannya adalah dengan banyak berjaga, salat tahajud. Yang keempat hawa, musuh ini biasanya qomat kamit apabila seorang tidak mengerem lidahnya, berkata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak ada batasnya, maka keluarlah hawa menggoda untuk lebih leluasa mengatakan sesuatu yang tidak benar. Karena itu lawannya adalah kita harus lebih banyak diam, yaitu ujlah. Karena mulut kita ini kok komat kamit aja, nggak bercakap aja. Bu, ibu kok merepet aja Bu, pening bapak Bu. Ya, jadi ujlah. Dan dia tidak bercakap apabila tidak ada manfaatnya. Kemudian berikutnya yang halaman 3, lihat Bu. Ketahuilah pula bahwa ujlah itu terbagi kepada 2. Ya, 3 menit lagi. Ketahuilah bahwa ujlah itu terbagi pada 2. Yang pertama ujlah dengan hati dan diri, yakni menjauhkan hati kita dan diri kita dari segala makhluk, yakni dari manusia, seperti ujlah Rasulullah ke Gua Hira dan ujlah Ashabul Kahfi sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua ujlah dengan hati saja. Ini dia Bu, yang kedua Bu. Tolong perhatikan Bu. Ujlah dengan hati saja, tetapi tubuh jasmania kita tetap bergaul dengan manusia.
Hatinya bergaul dengan Allah, masya Allah, tabarakallah nikmatnya. Hatinya bergaul dengan Allah, tetapi tubuhnya dalam masyarakat, pergaulan manusia. Ujlah tingkatan ini adalah ujlah orang-orang yang dapat menyelamatkan imannya dan agamanya. Meskipun bergaul dengan siapa saja, hamba-hamba Allah dalam tingkatan ini dapat diketahui seperti wali Allah, seperti Rabi'atul Adawiyah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini seorang sufi besar wanita. Beliau berkata dalam perasaan hati yang menghadap kepada Allah. Apa katanya dalam hatinya? Sungguh, aku jadikan engkau ya Allah dalam hatiku berbicara dan berdialog, sedangkan tubuhku aku biarkan duduk dengan siapa saja. Maka tubuhku berjinak-jinak dengan orang yang duduk di sampingnya, tetapi kecintaan hatiku tertambat dengan halus gemulai di dalam hati. Masya Allah Bu, tengok itu Bu. Jadi tubuh Rabi'atul Adawiyah itu bersama manusia, tapi hatinya terus ingat kepada Allah, hatinya terus tersambung kepada Allah, 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 Allah. Mulutnya bercakap, apa kabar ibu, gimana rumah tangganya, kemana ibu semalam, tapi hatinya Allah, 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 terus ingat kepada Allah. Yang bercinta-cinta itu akan selamat dari menggibah, dari menggosip, hatinya tetap selamat. Kemudian berikutnya Imam Hasan Al-Basri semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, tafakur itu seperti cermin yang dapat menunjukkan kebaikanmu dan kejelekanmu. Dengan cermin itu manusia dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang takwa, yang bersih dari segala penyakit hati. Tengok Bu, lagi yang menyembunyikan dirinya demi menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Di surat Imam Muslim, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Bu, Bu. Jadi Allah cinta kepada orang yang bersih hatinya, yang menyembunyikan diri, yang ujlah, itu Allah sangat suka. Ya, tidak bergaul dengan masyarakat yang tidak baik akhlaknya. Tapi jangan sombong, kalau ketemu tetap ditegur, assalamualaikum. Jangan pula, assalamualaikum, apa kau? Aku ujlah ini. Oh, jangan begitu juga ya. Udah hebat kali Bu merasa ya, udah ujlah mengasingkan diri. Kemudian berikutnya, seorang arif berkata, jika Allah hendak memindahkan seorang hamba dari kemaksiatan yang hina menuju kemuliaan yang berperilaku taat, Allah pasti mencintai dia dengan menyendiri, mencukupi dia dengan cara menerima, dan memperlihatkan dia dengan segala cacat yang tertanam dalam jiwa dirinya. Apabila hal tersebut telah diberikan kepada orang itu, kebaikan dunia dan akhirat pasti akan diberikan kepadanya. Kemudian berikutnya Ibnu Taimiyah berkata, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, seseorang harus berujlah untuk beribadah, berzikir, membaca, mengintrospeksi diri, berdoa, beristighfar, serta menjauhkan diri dari keburukan. Kemudian berikutnya, pengasingan diri mempunyai 10 manfaat. Ini Bu, manfaat ujlah Bu. Tolong Bu perhatikan. Pengasingan diri ujlah mempunyai 10 manfaat. Yang pertama, selamat dari bencana yang diakibatkan oleh lidah, karena orang yang menyendiri pasti tidak akan bertemu dengan orang yang mengajaknya bicara. Yang kedua, terjaga dari bencana yang diakibatkan oleh penglihatan, karena orang yang mengasingkan diri dari manusia pasti terhindar dari melihat mereka dan dari kemewahan dunia serta perhiasannya. Yang ketiga, terjaga hati dan terlindungi dari riya, mencari muka, penyakit hati lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tengok Bu, yang keempat Bu, halaman 4 yang terakhir, manfaat ujlah yang keempat, menghasilkan juhud dalam dunia dan qanaah, hati tetap ridho apa yang diberi darinya. Yang kelima, manfaat ujlah, terhindar dari teman yang jahat dan dari bercampur dengan orang-orang yang hina. Dalam bercampur dengan mereka ada kerusakan fatal, kerusakan hati yang fatal dan bahaya yang besar. Yang keenam, manfaat ujlah, tenang untuk beribadah, berzikir serta berketetapan hati untuk bertakwa. Tidak ragu lagi bahwa seorang hamba jika sendirian niscaya akan tenang untuk beribadah kepada Tuhannya dan bisa konsentrasi dengan seluruh anggota badan dan hatinya. Karena sedikit orang yang membuatnya lalai dari ibadah. Manfaat ujlah yang ketujuh, merasakan manisnya taat dan merasakan rasa lezat dalam bermunajat. Manfaat ujlah yang ke-8, ketenangan hati dan badan. Karena dalam bergaul dengan banyak orang terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan hati menjadi letih karena mementingkan urusan mereka. Badan juga merasa letih karena menuruti tujuan dan maksud mereka, walaupun hal itu mengandung pahala, sebab terkadang dia kehilangan sesuatu yang lebih besar dan lebih penting darinya, yaitu menyatukan hati di hadirat Tuhan. Manfaat ujlah yang ke-9, menjaga diri dan agamanya dari pertentangan dan permusuhan karena pergaulan. Nafsu cenderung untuk mencintai dan tenggelam dalam cintanya, yaitu ketika nafsu bergaul dengan ahli dunia dan para pialangnya.
Manfaat ujlah yang ke-10 yang terakhir, mendapat keteguhan hati yang disebabkan oleh tafakur dan iktibar, mengambil pelajaran. Kemudian yang terakhir, Syekh Abu Darda, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, ibadah yang paling mulia adalah tafakur, karena dengannya bisa sampai kepada esensi segala sesuatu dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa mengetahui bahaya-bahaya nafsu yang tersembunyi dengan segala tipu dayanya serta tipu daya dunia. Dengan tafakur bisa mengambil berbagai trik dalam menjaga dan membersihkan hati. Kemudian Hasan berkata, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, tafakur adalah cermin yang memisahkan kebaikanmu dari kejelekanmu, yang bisa melihat baik atau buruk. Tafakur dalam ujlah bisa dipakai untuk memandang keagungan dan kemuliaan Allah dengan memikirkan ayat-ayat dan ciptaannya. Tafakur juga bisa dipakai untuk memandang nikmat-nikmat Allah yang nampak dan yang tersembunyi. Dengan cermin itu seorang bisa memperoleh ide-ide manfaat cemerlang. Cermin itu bisa menghilangkan penyakit hati dan beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu tercapai derajat wali, yang di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama, yaitu yang pertama lapar, perbanyak puasa, yang kedua diam, yang ketiga menyendiri ujlah, yang keempat bangun malam tahajud. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi kalam hikmahnya, Al-Imam mengatakan, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Balik Bu ke halaman pertama Bu, lihat hikmahnya Bu sama-sama. Apa kata Al-Imam? Yang dapat bermanfaat pada hati ialah sesuatu yang berupa ujlah, di mana dengannya hamba Allah boleh masuk dalam keluasan berpikir. Kalau kita nggak ujlah, kita nggak bisa bertafakur, nggak bisa muhasabah, nggak bisa evaluasi, introspeksi. Jadi sekian banyak bermanfaat pada hati, untuk membersihkan hati, untuk mengobati hati dari penyakit-penyakit hati adalah dengan ujlah, mengasingkan diri. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Jam 6 lewat 40. Silakan Bu, ada pertanyaan Bu, berdiskusikan Bapak. Ya alhamdulillah Pak Haji Parlen. Ya, Pak Haji Parlen gimana kakinya, sudah sembuh di ruqyah? Alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Pintar. Pintar. Ya. 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 Maksiat. Ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalaskan Pak Haji. Amalan-amalan di bulan Rajab. Amalan-amalan yang di bulan Rajab, yang pertama adalah puasa. Nah, seperti kata tadi halaman 4, Syekh Sa'al Abdullah At-Tustari, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu terdapat derajat wali. Ya, wali Allah. Kalau kita melakukan 4 macam ini, kita menjadi wali Allah. Halaman 4 yang terakhir. Ini kata Syekh Sa'al bin Abdullah At-Tustari, seorang ulama besar ini. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kita akan menjadi orang yang soleh, yang taat. Apa itu amalan itu? Lapar, puasa. Perbanyak puasa sunat di bulan Rajab. Ya. Nah, jadi puasanya itu dilakukan pada Senin dan Kamis. Kemudian di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, ya kan? Yaumul? Iya. Itu yang pertama.
Kemudian amalan apa lagi Ustaz di bulan Rajab yang sangat besar pahalanya? Banyak membaca Al-Quran. Kemudian apalagi? Kalau kata Abdullah Tustari ini, lapar, puasa, dia menyendiri, bangun malam. Puasa, baca Quran, kemudian banyak berzikir. Jadi intinya di bulan Rajab ini kalau kita melakukan ketaatan itu besar pahalanya. Ini kata ulama. Kalau kita melakukan kemaksiatan juga dosanya besar. Kemudian juga banyak melakukan sholat-sholat, yang banyak melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat tahajud, banyak sedekah. Ini sedekah ini. Minum roti, semoga Allah membalas kebaikan yang sedekah. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu dan pengurus masjid ini. Jadi yang pertama amalannya puasa, yang kedua banyak baca Quran, yang ketiga banyak berzikir. Saya ulangi lagi, zikir saya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Zikir saya itu selawat Nabi. Atau kadang-kadang saya Allah 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 Allah. Manfaat selawat Nabi. Bentar ya, ini supaya termotivasi untuk melakukan selawat. Manfaat selawat Nabi. Jadi zikir saya itu selawat Nabi dimanapun saya berada. Nah ini dia, perhatikan Bu. Ya lebih kurang ada 22 manfaat. Sebenarnya banyak lagi manfaat selawat Nabi. Ya, tapi ini hanya sebagian aja. Tolong perhatikan. Nanti kalau nggak ingat tengok dibuka YouTube saya. Ini supaya ibu termotivasi untuk berselawat. Apa sih manfaatnya? Ya. Yang pertama rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Yang kedua syafaat pembelaan dari Nabi Muhammad. Yang ketiga mengikuti tradisi para malaikat. Yang keempat membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Yang kelima penghapusan kesalahan dan dosa besar. Yang keenam pemenuhan hajat dan harapan. Yang ketujuh penerangan lahir dan batin. Yang kedelapan keselamatan dari neraka. Yang kesembilan masuk ke dalam surga. Yang kesepuluh salam dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Yang ke-11 menunjuki ke jalan yang lurus. Yang ke-12 membaca selawat sekali saja Allah akan memberi rahmat dan kebaikan padanya sebanyak 10 kali. Yang ke-13 Allah memerintahkan malaikat untuk selalu memohon doa kebaikan dan memintakan ampun bagi orang yang berselawat. Yang ke-14 dinaikkan 10 tingkat derajat kemuliaan. Yang ke-15 menolak bala bencana. Yang ke-16 Nabi memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang ke-17 selawat pasti diterima oleh Allah. Selawat pasti diterima oleh Allah. Khusyuk atau enggak khusyuk, kalau kita selawat pasti diterima oleh Allah. Yang ke-18 10 dosa dihapus. Yang 19 doa dikabulkan. Kalau kita berdoa pakai selawat, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20 tidak menjadi majelis ilmu yang bau bangkai. Yang ke-21 akan dekat bersama Nabi di akhirat, di hari kiamat. Yang ke-22 dimudahkan segala urusan. Itulah dia manfaat dari selawat. Oke, wallahu a'lam bishawab. Banyak ulama yang mengatakan jawabannya. Ada lagi Bu yang lain Bu? Tanyaannya Bu, Bapak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita doa ya. Oke, astagfirullah. Ini bagi yang belum dapat hikmah yang ke-11 bisa diambil nanti ya Bu ya. Bapak ya. Ya, ada pertanyaan? Ibu kok nunjuk-nunjuk? Kenapa? Nggak ada? Hah? Yang ke-11. Nah, tanya aja, jangan malu-malu ya. Nah, jangan ragu-ragu ya. Kalau masih ada ragu, masih belum jelas, hikmah yang 11 ini hikmah yang 11 nanti bisa diambil di sini ya. Hikmah yang ke-11. Ini saya wakafkan materi ilmu saya kepada ibu ya, bapak. Nanti kalau saya meninggal dunia, nanti saya mengalir pahalanya. Makanya Bu, ini wakaf untuk masjid ini, ada wakaf ini semen, ada wakaf apa ambal segala macam ya. Banyak kebaikannya. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim.
salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu. Tempatkan mereka di surga-Mu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb.